rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman sekalian, Masjid Al-Huda, Perumahan Bumi Mutiara. Masih ingat saya? Kata aku salah. Banyak Al-Huda, banyak ini gitu. Ya alhamdulillah masih ingat. Dan juga pengurus masih ingat. Terima kasih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita selaku muslim tentunya diperintahkan untuk senantiasa bersyukur. Tapi jangan lupa dianjurkan juga bersabar. Dan jangan lupa juga tetap waspada. Banyak orang merasa euforia, seperti ini masih semangat proklamasi, nggak apa-apa ya. Betul, kita sudah merdeka dari penjajah si Belanda itu ya, sudah 77 tahun ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Tapi apa sudah benar-benar merdeka? Benar kita sudah merdeka secara hakiki? Belum. Kemerdekaan hakiki nanti di akhirat. Biasanya surah Ali Imran di ayat 185. Di situ kan disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya di hari kiamat nanti disempurnakan balasan kalian. Nah, setelah proses balas membalas, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa yang dihindari dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang merdeka sejati dan orang beruntung, faz, bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini sedang berlangsung hanya kesenangan yang menipu daya. Makanya jangan euforia, tetap maju terus sampai kapan? 2024. Jangan. Perintah ibadah itu sampai mati. Surah Al-Hijr kan surah ke-15, ayat terakhir 99. Surah 15 ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kan itu bunyi ayat. Sembahlah oleh Tuhanmu sampai kapan? Sampai mati. Nah, jadi perjuangan tetap berlangsung kan? Terus. Jangan euforia. Baru 77. Benar. Tahu yang 78 masih ada pembahasan? Tahu ya? Untuk apa pindah ke IKN? Nah, maka dari itu bersungguh-sungguh bahasa syariatnya berjihad. Iya kan? Berjihad. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ladang jihad kita itu 4. Dia ada kaitannya dengan bahasan kita. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan nafsu, ada diri kita sendiri. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan setan, baik golongan jin maupun manusia yang membangkang itu disebut setan. Setan pertama golongan jin iblis. Sementara kita sebagian kesetanan. Kecuali orang istiqomah itu. Terus ladang jihad yang berikutnya jihadul arbabiz zulmi wal bid'ah wal munkarat. Berjihad melawan setiap kezaliman, bid'ah dan kemungkaran. Tapi tetap ikuti rambu-rambu ya, prokes.
keempat, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang kafir dan munafik. Itu perlu dirinci lagi. Siapa kafir, jenis apa, bagaimana menghadapinya. Nah, kita fokus yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Meskipun kita perlu harus waspada, karena nafsu itu karakternya mengajak kepada keburukan. Berarti kitanya potensi menyimpang aja. Berpotensi kan? Kecuali orang yang pandai mengendalikan. Kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Di antara ciri orang yang cerdik, smart, siapa mereka? Orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, kemudian dia berupaya beramal soleh, dijadikan bekal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Itu yang cerdas. Nah, karena kita berpotensi menyimpang, maka harus banyak upaya. Dan kita membutuhkan sarana. Contohnya yaitu alat pemantau dan pengintai. Namanya apa itu? Ya, CCTV, closed circuit television. Televisi terbatas atau tertutup yang nggak bisa disiarkan. Butuh kan? Butuh. Karena daya tangkap, daya pandang kita terbatas. Tapi ingat, CCTV alat bantu, bukan penentu. Betul, kita perlu kan? Perlu kan? Perlu, tapi alat bantu bukan penentu. Maka ketika ditanya, kita punya CCTV? Belum tentu semua punya. Tapi kalau ditanya, kita ada yang mengintai dan mengawasi? Pasti. Siapa CCTV kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengutus hambanya bernama malaikat yang Allah tugaskan khusus mendampingi. Makanya zaman dulu itu ada terkenal waskat pengawasan melekat. Sekarang masih ada. Ya, harusnya tetap ada bagi seorang muslim. Walaupun nggak ada CCTV, perasaan itulah waskat, pengawasan melekat, itulah muraqabah. Kalau Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi di kitab Minhajul Muslim menyebutkan adab seorang muslim itu kan apa? Jadi kita selaku muslim beradab terhadap diri sendiri 4. Kalau disingkat ini gede juga, 1T 3M. Benar ya? 1T 3M. Kalau yang nggak merasa muraqabah itu rektor mana ya? 9. Berapa itu? Itu alumni ya? 1T itu tobat. T-nya itu tobat. 3M, M-nya ada 3. Muhasabah, muraqabah, mujahadah. Nah, inilah muraqabahnya yang patut kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, Masya Allah, apapun bisa terjadi. Benar? Yang dulu nggak dikira-kira sekarang terjadi, yang nggak kira-kira juga. Apalagi ditunjang dengan alat, ditunjang dengan situasi dan kondisi, mudah sekali orang terjerumus. Tapi beruntunglah orang yang punya perasaan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, itu di penghujung ayat pertama, Rasulullah ketika khutbatul hajah sering mengutip ayat ini. Surah apa tadi? An-Nisa, surah keempat. Di ayat 1 kita ambil ujungnya. Inna rabbaka labil mirsad. Itu surah Al-Fajr. Kalau di surah An-Nisa, ya, wa inna Allah kana alaikum raqiba.
Ada muraqabah. Sungguh Tuhan Maha menjaga dan mengawasi. Nah, begitu pula dalam surah Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan Maha mengawasi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah paham bahwa manusia punya kecenderungan menyimpang. Makanya dalam aktivitas kantor itu kita ambil tuh teori manajemen POAC, planning, organizing, executing, C-nya itu harus kontrol, pengawasan bukan? Kenapa butuh ada bagian pengawasannya? Untuk mengeliminir itu. Ya kadang-kadang oknum bagian pengawas justru apa? Justru apa? Ya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itulah manusia. Tapi lagi-lagi kalau benar kita punya perasaan muraqabah, insya Allah walaupun tidak bisa dinihilkan, tidak bisa mengeliminir. Allah mengawasi gerak-gerik kita. Allah mengutus hambanya yang bernama malaikat. Alam ghaib, Rasulullah menggambarkan penciptaan malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur. Dari apa malaikat? Dari cahaya. Alam ghaib, cuma diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Nah, lantaran tidak punya nafsu, tidak ada potensi menyimpang, selalu lurus. Sami'na kato. Kalau model kita macam saya nih, kadang sami'na wa kadang sami'na, ya gitu dah. Potensi up and down, benar ya? Kadang naik, kadang turun, kadang lurus, kadang menyimpang. Tapi lagi-lagi tanamkan tuh muraqabah siapapun kita. Kalaupun merasa bisa bermain menyembunyikan, apalagi bersekongkol, sadarlah Allah tahu. Meskipun tidak pasang tadi sisi. Nah, betapa pentingnya pengawasan itu, bahkan melebar kemana-mana. Sekarang di dunia olahraga saja, sepak bola. Karena masih ada oknum pemain itu yang suka diving, ya benar. Pura-pura jatuh kan diving. Benar. Yang benar mana Manchester City? Kan sekalian update aja. Enggak, dunia sepak bola itu ada nggak VAR itu? Video Assistant Referee. Nah, itu alat pantau membantu wasit nggak? Benar kan? Ya, untuk memastikan itu oknum pemain yang berbuat curang itu pura-pura jatuh, mengharap tendangan penalti. Kata wasit, ntar dulu, berlari dia ke layar itu. VAR kan? Bentar, murojaah dulu dia. Ya kan murojaah. Setelah murojaah, timbang, hasil sidang isbat. Apa itu? Bukan pelanggaran. Tapi kalau nunjuk titik putih, ini penonton semua. Nah, berarti ada alat kayak gitu. Ya, ada alat memantau VAR. Tapi banyak yang lupa. Sebenarnya tanpa alat itu, kalau punya perasaan muraqabah, itulah CCTV kita itu. Allah mengutus malaikat. Jangankan perbuatan, ucapan saja sudah dicatat ya. Sudah dicatat. Jadi malaikat alam ghaib dari cahaya, cuma diberi akal, tidak diberi nafsu. Makanya tidak ada penyimpangan, tidak bergender. Makanya salah besar kalau seorang muslim seperti orang lain meyakini malaikat itu bergender. Kadang-kadang tulisan kaosnya Black Angel atau Black Angel sih bacanya. Angel apa Angel? Bah. Ada bah kita ini. Kalau bagus, ada panggilan bah. Itu kan
umumnya orang mereka menggambarkan itu seperti tudingan Yahudi bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan kan? Ingat ya? Mana ada? Nggak ada. Gambar bersayap itu juga beda dengan Al-Quran. Ada bersayap sekian, benar? Tapi umumnya digambarkan di kaos itu cuma 2 kan? Hati-hati kalau alam baik. Jangan ancam. Apalagi orang-orang mengaku bisa ayam toy. Itu lagi ramai tuh pesulap merah. Pesulap hitam mana sih? Bohong. Itu pembual semua itu. Kalau benar orang tahu yang gaib itu KPK cuti Pak akademik. Nah, sudah selesai, nggak perlu pakai pengawasan, langsung diciduk Pak itu. Ternyata bohong kan? Karena kita mempotret masyarakat yang mudah dibohongi, kecuali orang yang cerdas. Jangan ada tahu yang gaib, Rasulullah aja nggak tahu, kecuali hanya sedikit, itu pun atas izin Allah. Jangan ada yang tahu. Nah, kembali tadi soal malaikat, ada yang punya nama dan tugas, tapi ada yang punya tugas tanpa nama. Ingat rukun iman kita 6. Yang kedua percaya pada para malaikat. Kita belajar dulu di madrasah ada nama malaikat dan ada tugas. Tapi ada malaikat cuma punya tugas, nggak ada nama. Termasuk kita bahas ini. Contoh, ucapan yang terlontar ini itu udah dicatat ini. Surah 50, surah Qaf. Ayat ini 18. Surah 50 ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang terlontar melainkan di sisinya ada siapa? Itu bukan nama malaikat. Dia ada terjemahan, apalagi tafsir. Malaikat yang tugasnya mengawasi, ar-riqabah, raqibun mengawasi. Bukan nama malaikat, nama tugas. Paham ya? Nama tugas. Nama malaikatnya nggak ada. Jangan mengada-ngada. Loh iya ada ngomong bapak bagian pengadaan. Supplier. Nah, sebagian betul ada nama dan tugas. Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, tak menjaga tanaman, membagi rezeki, Mikail. Malaikat penyambut nyawa. Kalau hadis sahih malaikat mau, kalau persidangan Israel. Bedanya kan di situ. Ya itu pilihan, tapi kalau pilih yang profesional. Nah, malaikat yang mencatat ucapan kita itu nggak ada namanya, tapi tugas raqibun, mengawasi, atidun, mencatat. Itu baru ucapan. Masing-masing kita ya. Makanya ketika berucap, nah, timbang-timbanglah. Kalau nggak perlu nggak usah. Karena Rasulullah bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya berucap yang baik-baik. Kalau nggak bisa, tapi pokoknya nggak bisa diamnya. Semua merasa berhak bicara, bahkan banyak berlomba-lomba menjadi pembicara. Gitu kan? Hati-hati. Kalau mampu dan sesuai kaidah serta ada manfaat, silakan. Kalau tidak, diam. Dulu kan ada peribahasa, speak is silver, silent is golden. Bicara itu perak, tapi diam emas. Tapi tidak semua diam tanda setuju, Mas. Diam tanda setuju gadis waktu dilamar. Nah kalau rondo, mana Pak? Rondo apa? Video. Jantung. Kamu Anda setujunya bukan menong bukan kan? Ngomong dong. Gimana Pak?
yes, jadi. Tapi kalau menang aja gimana Pak? Itu ya, mau naik banding berarti kan? Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu baru ucapan. Makanya hati-hati. Di akhir zaman banyak orang semena-mena itu. Dia pikir tidak direkam, tidak dicatat. Ada yang mencatat, merekam. Lagi terpilih menjadi pimpinan, dilantik, diambil sumpah ya. Itu ucapan boleh. Apalagi yang muslim ini pakai apa nih? Di mana Qurannya? Belum tentu dia bisa baca. Pelengkap penderita. Demi Allah saya berjanji. Ucapan gak itu? Tapi mana? Aku begini, kau begitu, sama saja. Ya, itu udah dicatat itu. Apalagi perbuatan. Itulah waskat, pengawasan melekat CCTV. Tadi kita bacakan surah Al-Infitar kan? Surah ke-82 ayatnya 10, 11 dan 12. Surah 82 ayat 10, 11 dan 12. Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada sisi kalian ada satu. Pakai kata hafiz yang memelihara, mengawasi. Siapa? Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah. Kenapa disebut mulia? Nggak ada penyimpangan. Apa malaikat bersekongkol? Bisa disuap nggak? Bisa disuap nggak? Atau jangan-jangan ini dicatat kasihan ini? Nggak bisa. Sesuai SOP, benar ya? Sesuai SOP. Ada malaikat kena sidang kode etik, ada? Ada nggak? Nggak ada. Itu kiraman, mulia di sisi Allah, nggak ada penyimpangan sama sekali. Nihil. Coba lihat surah Al-Tahrim 66 ayat 6. Kan tentang perintah menjaga diri dan keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar apa itu? Manusia dan batu. Lihat penjaganya. Alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya malaikat yang keras bengis itu. Bisa disuap nggak? Bisa disuap nggak? Diajak bermain itu TST tahu sama tahu. Padahal itu celelean tahu sama tempe. Selalu TST adalah TST. Gimana dah ya? Baca benar. Makanya gara-gara nggak punya akhlak mulia itu, muraqabatullah, ya sudah merasa bermain. Kalau kita memperhatikan, lihat aja tuh tipikal tindak pidana korupsi. Zaman-zaman lalu masih punya rasa malu, berbuat tapi ngumpet-ngumpet. Makanya memberinya under the table tuh. Dikasih ini kolom apa? Under the table. Rasa malu mulai hilang, terang-terangan on the table. Dikasihnya di mana? Sekarang saking sadisnya tuh includes the table. Meja-mejanya di bawah, gila lah itu. Itu kaitannya karena hatinya merokok. Kalau ingat tadi surat Tahrim ayat 6, penjaganya malaikat tidak pernah maksiat kan? La ya'sunallaha ma amarahu, terhadap apa yang diperintahkan padanya. Wa yaf'aluna ma yu'maru, justru mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Jangan coba-coba itu. Diajak bersekongkol, malaikat bikin geng gak sih? Bikin geng gak? Bapak nggak ngikutin yang update. Ya kan belajar dalam rangka belajar, selebihnya urusan yang berwenang. Tapi kan kita belajar, lihat aja itu. Saya aja sampai bikin pantun dulu dari Magelang
ke duren 3. Benar kan? Jadi nyawa ajudan melayang di tangan Raja Tega. Di gara-gara itu kan. Mana? Nah, kita sebagai muslim muraqabatul. Kita lanjutkan surah Al-Infitor tadi. Kiraman katibin, kata banyak tubuh Indonesia yang selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu berbuat. Jadi kan coba-cobalah bisa bermain, bisa mengatur, bisa bersekongkol. Kalau orang punya muraqabah, insya Allah bisa ditekan itu keinginan berbohong. Tapi kalau nggak punya, ya sudah berbohong, tidak amanah lagi. Benar ya? Gimana? Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau belajar bahasa Indonesia kan ada kata ulang ya. Ada kata ulang. Kalau kata ulang berarti apa itu? Berkali-kali ya. Benar? Tembak sama tembak-tembakan beda? Beda? Ini ahli bahasa Mas Hendri. Kelihatannya itu kan indikasi adanya kebohongan. Pantas Rasulullah jauh-jauh hari mengingatkan. Jadi buah dari muraqabatullah itu jujur walaupun belum 100%. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisidqi. Senantiasalah kamu berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran membawa kalian berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebaikan memudahkan kamu masuk mana? Masuk surga. Sebaliknya wa iyyakum wal kazib. Hati-hati kamu. Waspada kamu, kata Rasul. Dari setiap kebohongan dan dusta. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu menyeret kalian berbuat jahat. Jangan. Fainal fujur yahdi ilal nar. Kejahatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Kemudian Rasulullah di hadis lain pun menyinggung tentang kejujuran. Sebenarnya mudah tuh definisinya. Kan bahasa syariat jujur itu sidik. Benar ya? Sidqun. Jujur. As-sidqu kata Rasulullah, as-sidqu tuma'ninatu wal kadhibu ribatun. Jadi jujur itu ketentraman di dalamnya. Sebaliknya dusta itu gelisah, bimbang. Coba ingat di dunia mereka sendiri. Kalau ada sebuah kasus, ada proses kan. Sehingga saya tahapannya ini: terperiksa, terduga, tersangka, terdakwa, terpidana. Benar? Mana lawyer pidana? Nah, ketika ada kasus, ada orang yang terduga lah, diinterogasi. Itu ada proses di dunia mereka, pakai sarana lie detector. Apa itu? Mendeteksi kebohongan. Itu kan dengan pertanyaan-pertanyaan teknik, konsistensi jawaban. Benar Pak Heru? Ya kan? Itu ada grafiknya. Kalau orang bohong kan gelisah, grafiknya gimana? Grafiknya gimana? Nggak tahu sekarang mesti diterapkan ya? Atau udah ganti? Bapak kabar istri? Itu kan ada. Kemudian di dunia mereka sendiri, ketika ada suatu peristiwa, ingin mengetahui, memastikan pelakunya, yang dicari sidik jari. Sidik artinya apa? Jujur. Karena ini nggak bisa dibohong. Tapi justru itu yang dihilangkan. Karena dia sudah tahu dunianya betapa hebat, dan supaya nggak terdeteksi pakai sarung tangan, Pak. Misalnya, itu dia. Berarti niat sekali ya. Tapi Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi.
kaitannya dengan jari. Pengadilan akhirat nanti itu begitu dahsyat. Semua diungkap dan disingkap. Benar? Seperti apa? Coba tengok surah Yasin yang sering kita baca. Surah 36 ayatnya 65. Itu penggambaran pengadilan di akhirat terkait organ tubuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah, yaitu hari kiamat, pengadilan, dikunci mulut mereka. Kan ini suka bohong tuh. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara saya. Jadi ini bicara, melaporkan. Betul ya Rob, saya ada di kilometer berapa? Enggak, kalau saya ke Bandung biasanya transitnya kilometer 88 sebelah kiri. Masjidnya bersih, ada restoran Sunda, Cigania. Ini jarang begini ya. Ini bicara. Terus keadilan Allah butuhnya apa itu? Nggak perlu saksi ahli. Wa tashhadu arjuluhum. Siapa saksinya? Ya kaki mereka sendiri. Kan ayatnya itu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua belah kaki mereka sendiri akan menjadi saksi terhadap atas apa saja yang mereka perbuat. Tidakkah kita takut pada Allah? Itu yang dimaksud judul. Anda punya CCTV? Jawabnya punya. Karena kalau CCTV buatan manusia, ya tahu sendirilah Pak. Listrik mati, tidak berfungsi, kabelnya putus. Gak bisa kan? Apalagi dihilangkan. Ya kan? Tapi CCTV yang melekat di kita bisa dihilangkan ya? Bisa diganti kan? Bisa diedit? Bisa kalau taubat. Taubatan nasuha. Hati-hatilah. Jangan sombong. Dunia ini betapa singkat, tapi pertanggungjawaban alangkah beratnya. Kan kita bacakan lagi kan? Ya, surah Az-Zalzalah, bahwa baik dan buruk dibalaskan. Sekecil apapun, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat, sekecil apapun, perannya apa, begini dan begitu, Allah tahu. Maka dari itu, andaikan setiap kasus iringi dengan kejujuran, selesai Pak, selesai. Kita tunggu aja nanti persidangannya. Betul yang mulia, saya yang melakukannya, saya menyesal. Selesai udah. Gampang kan? Bagi kita yang muslim itu udah taubatan nasuha, ikuti hukum yang berlaku. Jangan mengulangi. Benar kan? Udah. Entah karena apa, maksud apa nggak tahu kita. Ya sudah. Jika main bola itu jadi diving perpanjang, apalagi menit-menit ke 90 ya. Nah, tahu sendiri. Ada yang belakang capek lah, minta minum lah. Ya. Itu namanya Pak, ngulur apa itu? Ngulur. Kayaknya pemain. Udahlah. Ya kan? Jangan sibuk bermain aja. Siapkan tubuh bekal, segera berdoa. Jangan menyesal. Bagi orang yang memang masih keras kepala, sombong, merasa punya begini bisa begitu, bermain itu, Allah tahu. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 77. Surah 2 ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu Allah tahu itu apa yang mereka sembunyikan, benar? Dan apa yang mereka tampakkan. Maaf ya, ini bukan sidang ya. Kita lagi belajar ya. Itu tidakkah mereka tahu Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Ingat kisah Nabi Ibrahim
Di dalam Al-Quran surah Ibrahim kan surah 14 kan, ketika beliau meninggalkan bayi Ismail dan ibundanya Hajar kan, ke tanah tandus dulu namanya Bakkah kan. Kemudian Nabi Ibrahim kan berdoa, di antara doanya kaitan sama bahasan kita pada ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nukhri wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Dan artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun Allah tahu. Allah tahu. Kalau bahasa kita, ku tahu yang kau mau. Benar? Pura-pura dalam perahu. Terus pura-pura tidak tahu. Hati. Banyak contoh kan. Kalau kita kembali kepada pedoman itu di kitab hadis Riyadhus Shalihin, bahkan bab 5 itu murah gue. Bab itu kan ya, udah khatam tuh. Mau berapa semester? Saya pikir udah S2 ya. Sambut sepuh. Itu bab 5 itu bab murah. Nah, kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Seingat saya hadis nomor 65 atau 66. Nabi menceritakan dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang diuji dengan penyakit kan, belang, kotak, buta besi kan. Benar ya? B3 yang paling mana? Kalau B2 dilapor. B-nya ada 3, belang, kotak, buta. Lalu Allah mengutus malaikat. Tuh, malaikat tadi kan menjelma dalam rupa manusia untuk menguji 3 orang. Karena biasanya manusia kalau diuji dengan kesengsaraan jauh lebih kuat dibanding diuji dengan kenikmatan. Benar? Nah, orang ini kan diuji dengan penyakit kulit belang, penyakit rontok pala botak itu, sama yang matanya buta. Malaikat mendatangi bergiliran satu persatu. Datanglah kepada si belang. Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa yang kamu inginkan saat ini? Dijawab dong sama si belang, saya ingin sembuh. Lalu diusap oleh malaikat. Atas izin Allah sembuh kan? Nah, sekarang diuji. Ayyu malin ahabbu ilaika? Harta apa yang kamu kehendaki? Dijawab, al-ibil, unta kan? Dikasihlah unta yang banyak. Jadilah kaya raya selain sembuh. Berubah nggak statusnya? Crazy rich. Bahasa sekarang. Dari hadisnya mau ada apa crazy? Riwayat siapa itu? Nah, sekarang malaikat mendatangi yang kedua siapa? Botak. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh, punya rambut yang bagus. Diusap atas izin Allah sembuh. Harta apa yang kamu inginkan? Ya, al-baqar, sapi, dikasihlah sapi. Ya, singkat riwayat sembuh dan kaya raya. Terakhir si buta. Nah, ketika mendatangi si butanya low profile. Apa yang kamu inginkan? Tanya malaikat. Mereka itu nggak sadar itu yang datang sapi. Malaikat. Apa yang kamu inginkan? Si buta. Saya cuma ingin bisa melihat. Cuma itu. Diusap malaikat, alhamdulillah bisa melihat. Terus, ayyumalin habbu ilaika? Harta apa yang kamu ingin? Saya cuma ingin kambing, al-ghanam. Dikasih. Dan ketiga orang ini berubah statusnya. Dari sengsara sekarang menjadi apa? Dalam kenikmatan. Nah, diuji lagi tahapan kedua. Benar ya? Oh, ujian baru administrasi itu nggak lolos. Itu baru seleksi administrasi, baru seleksi itu ya. Nah, ujian yang kedua, malaikat Allah utus yang tadi, tapi menjelma rupa mereka masing-masing semula. Pertama, malaikat menjelma seperti si belang kan. Si
Belang, menyamar. Mendatangi mantan belang kan sudah nggak belang mantannya. Bapak mantan ada yang bisa bantu Pak Guru? Mantan. Karena ada yang mengartikan mantan itu manis dalam ingatan. Saya mau dulu ya. Ya bekas lah bahasanya, X gitu. Malaikat menjelma rupa si belang, mendatangi si mantan belang. Tolonglah saya orang miskin, susah, minta bantuan, barangkali dikasih onta. Ditolak. Lalu malaikat ingatkan, rasanya saya kenal kamu, dulu kamu belang seperti saya, benar gak? Benar kan? Kamu belang seperti saya. Kemudian Allah beri kesembuhan dari beli onta yang banyak. Ngeyel, berbohong dia, kan bohong kan? Bohong, mengklaim bahwa itu harta warisan dari orang tua. Maka malaikat nasihat, kalau kamu bohong, Allah kembalikan rupa kamu seperti sedia kala, belang lagi dan miskin lagi. Nggak lulus kandidat pertama. Kalau kayak sekarang nyuap kali ya, supaya lulus ya. Nggak lulus. Malaikat mendatangi yang kedua siapa? Mantan botak, Pak. Mantan botak. Malaikat menjelma seperti si botak, sama persis, minta bantuan dalam rangka tes case kan, uji coba. Tolonglah saya orang miskin, barangkali bisa diberi sapi, kan si botak punya sapi. Ditolak. Lalu malaikat nasihat, rasanya saya kenal kamu botak dulu sama dengan saya. Lalu Allah beri kesembuhan dan diberi sapi yang banyak. Bohong kan? Dia merasa sapi yang banyak warisan orang tuanya kan? Malaikat bilang, kalau kamu bohong, Allah kembalikan rupa kamu. Botak lagi, miskin lagi. Kandidat kedua tersingkir Pak ya? Berarti klasemen berapa? Belum klasemen, baru kandidat terakhir siapa? Nah, si mantan kita ya. Kan dari awal tadi low profile ya. Apa yang kau ingat saya cuma bisa melihat, ingin bisa melihat. Nah, malaikat menjelma seperti si buta mendatangi mantan buta. Tolonglah saya orang miskin minta bantu, barangkali diberi kambing. Apa kata si mantan buta? Silakan ambil apa yang kamu mau. Dulu saya buta seperti kamu. Itu kata siapa itu? Kata si mantan buta. Dulu saya diuji oleh Allah, maka saya buta seperti kamu. Sekarang Allah sembuhkan, saya bisa melihat dan diberi kambing yang banyak. Silakan ambil kalau berkenan, kalau tidak tinggalkan. Hebat ya? Sebelum ditanya ada jujur nggak ya? Bapak lampirin LHKN nggak laporan harta kekayaan? Enggak kan? Enggak perlu ditanya, udah langsung dipaparkan. Lalu malaikat apa bilang? Semoga Allah memberkahi kamu, tidak seperti dua teman kamu. Siapa itu? Sekarang Bapak Ibu saya tanya, mau belang, mau botak, mau enggak? Enggak ada yang mau. Tapi kalau ditanya mau unta, mau sapi, mau kambing, pasti mau semua. Itulah kita. Jamaah sekalian rahimahumullah, itu kan buah muraqabah kan? Merasa diawasi kan? Timbul kejujuran. Itu dari hadis. Kisah-kisah lain pun yang penuh inspirasi itu mengajarkan kita bahwa orang yang jujur karena buah dari muraqabah hidupnya berkah. Makanya merasalah dalam diri kita itu ada CCTV, pengawasan melekat tadi, waskat, berkah. Kalau disodorkan pilihan mau yang mana sih? Keberlimpahan atau keberkahan? Silakan berdoa. Keberlimpahan atau keberkahan? Kalau ibu-ibu keberkahan dan keberlimpahan. Karena biasanya ibu pakai jamak dua-duanya. Ada ibu kan? Bu, kalau saya tanya dulu pilih pasangan apa Bu? Penampilan atau penghasilan?
kisah berikutnya ini. Kalau mau jujur pasti berkah. Jadi ada satu riwayat di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau khalifah. Baik, ketika itu dari sisi ekonomi, untuk melindungi masyarakat, melindungi konsumen dari tindakan curang oknum pedagang. Keluar peraturan pedagang susu dilarang mengoplos dengan air. Apa oplos? Oh, ini mahir semuanya. Mencampur. Karena biasanya ada oknum pedagang curang itu dicampur dengan yang supaya banyak kan. Pedagang minuman yang dingin aja lihat aja. Ukuran apa mas? Large. Itu batu esnya udah setengah gelas. Berarti dia jualan apa sih? Karena jualan soto ayam, bihunnya suwir-suwir ayamnya kuahnya. Dia jualan soto apa jualan kuah sih? Nah baik, jadi Umar mengeluarkan peraturan dilarang pedagang susu mencampur dengan air. Nah baik, suatu ketika Umar itu patroli kontrol, melihat langsung ke lapangan kondisi masyarakat kan. Setelah patroli itu beliau capek, istirahat, ngasok ya. Transit berapa lagi? Kilometer berapa nih transit? Belum ada. Umar istirahat di satu tempat, ya, menyandar di sebuah dinding, ternyata rumah seseorang, gitu ya. Bukan milih-milih, pokoknya duduk aja ngasok. Tanpa sengaja terdengar perbincangan di dalam rumah itu. Ini bukan spy ya, nyadap atau nyadap enggak. Bapak Ibu kalau tanya siapa ahli menyadap, petani karet. Bukan ya, bukannya itu, bukan intelijen, petani karet Pak yang paling mahir menyadap. Setuju nggak? Pohon karet ya tadi bisa melintir. Namanya itu pohon itu ahli menyadap, petani karet. Jadi Umar bukan menyadap itu, bukan. Tanpa sengaja terdengar, tapi ada hikmahnya kaitannya itu. Ternyata apa yang didengar oleh Umar? Jadi ada seorang ibu pemilik rumah itu sedang memerintahkan anak gadisnya itu, putrinya, untuk mencampur susu dengan air. Padahal Umar melarang ada. Ibunya merintahkan campur susu kita dengan air supaya laku keras. Anaknya menolak, jangan ibu. Karena Umar telah mengeluarkan peraturan dilarang enggak? Ibunya memaksa, campur aja. Umar tidak tahu. Apa jawab sang gadis? Ibu, Umar memang tidak tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhannya Umar Maha tahu. Itu jawabannya. Didengar sama siapa? Sama Umar langsung enggak? Kalau udah sebagai Umar langsung ciduk gitu. Tanpa apa saya? Oh, nggak ujuk cuma ya, Pak itu ya. Mentang ya? Enggak, fair. Karena bukan konteksnya memang memantau itu kan. Umar pulang. Nah, berapa saat kemudian Umar memerintahkan timnya cari info, bukan nangkap itu bukan. Cari info itu tentang si anak gadis. Siapa bapaknya? Kalau emaknya kan udah ketahuan kualitasnya kan kali 3. Nah itu diurusnya. Ya apa itu? Gak usah lama. Cari tahu bapaknya siapa. Kaitannya sama banget dulu. Tenang aja. Dapat info. Oh ternyata bapaknya orang baik-baik. Dipanggil anak lakinya. Kan ada Abdullah, ada Asim. Kan ada Abdullah bin Umar kan. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Itu kaitannya. Kan kita ingat dulu orang tua mengajarkan cari pasangan bibit bebek bobot. Saya masih hafal itu. Bibit bebek bobot, kurang dikit dibubut, kurang ajar dibabat. Gampang kan? Ya kan kurang dikit dibubut aja. Benar ya? Matrikulasi, pencocokan, fine tuning. Tapi kalau ada kurang ajar, babat. Dan ternyata yang nunjuk Asim. Saya baik, segera kita lamar anak gadis penjual susu. Bayangkan, itulah buah pikir juga.
Allah angkat gak derajat. Semula cuma sebagai gadis penjual susu, sekarang menantu presiden lah. Surabaya sekarang bahkan khalifah kan? Cukup sampai di situ? Tidak. Dari pernikahan asing dengan anak gadis penjual susu yang gak diketahui namanya ya, lahirlah seorang perempuan, cucu Umar bukan ya? Cucu Umar ya, tapi masih perempuan juga ya. Namanya Laila, kunyahnya Ummu Asim, yang dinikahi sama khalifah lagi, Abdul Aziz namanya bin Marwan. Dari pernikahannya dengan Abdul Aziz bin Marwan, Laila ini punya lagi, barulah ini. Nanti setelah cucu apa berikutnya? Cicit, kami cicit cucu. Ini cicit Umar, lahir laki-laki, namanya sama, itulah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang bijaksana. Jadi kalau orang jujur keturunannya baik-baik ya. Tapi kalau keturunan pembohong, gimana? Dulu kita di sekolah umum diajarkan sama guru, muatannya itu akhlak, walaupun dalam bentuk syair dan lagu-lagu ya. Tapi itu ada muatan akhlak. Saya masih ingat, Bapak Ibu ingat kan? Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, andai hanya anak yang tak pernah rajin bekerja. Merasa satu kelas padahal tidak pernah. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Benar ya Pak Guru? Nah itulah krisis kita itu. Jadi orang jadi robot mesin muatan takut. Minim ya. Makanya semangat proklamasi itu Indonesia Raya, amanat pendiri bangsa itu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah. Tapi banyak orang sibuk bangunlah badannya, jiwanya. Itu goes 7 km keluar. Masjid 7 langkah tak kelihatan. Bingung saya, kerusakan bukan pada pesawat kami. Boleh olahraga, boleh nggak? Tapi prioritas tuh, sholat dulu kata sih. Benar nggak Mas? Bangun silakan. Nah, jadi kembali yang tadi ya, buah muraqabah, kejujuran. Kisah berikutnya lagi jauh setelah zaman Umar. Nah, disebutkan di riwayat Abdul Malik Al-Qasim suka rajin menulis riwayat kisah inspiratif. Ada penjaga kebun namanya Al-Mubarak. Sederhana kan? Namanya siapa? Al-Mubarak. Bapak kalau dengar Al-Mubarak ingatnya ke Kudus bawa oleh-oleh. Ini benar cara klik. Ayo jamaah undang kita piknik ya. Tempat Presidin Ombon. Flying Fox ada Flying Fox. Masih kuat. Baik jamaah sekalian, jadi Al-Mubarak tugasnya penjaga kebun, punya kebun delima. Dan bertahun-tahun dia menjaga. Tapi diiringi dengan profesionalisme dan kejujuran yang tinggi. Kalau dulu kan di dunia kepolisian itu promotor, profesional, modern dan terpercaya, ingat nggak? Ini Kapolsek hadir nih. Kalau sekarang kan presisi, ya Pak ya. Ini yang cuma slogan. Nah, Al-Mubarak itu profesional, jaga kebun. Suatu ketika tuannya memanggil, tolong carikan delima yang manis untuk saya. Kata siapa? Kata sama tuan. Al-Mubarak taat dong perintah. Tapi kalau sama Tuhan perintahnya yang baik taat. Harus suruh tembak. Nah, dulu karena Rasulullah bersabda, ya innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan dalam hal kebaikan. Kalau perintah jahat gimana? Berani? Atau bapak dimutasi enggak? Nah, Mubarak disuruh cari delima yang manis. Dicari, dapat diserahkan Tuhan, dicicip, rasanya asam.
Kan yang disuruh mani. Tuannya nggak berkenan, cari lagi untuk kedua kali. Saya maunya yang manis. Dicari lagi, dapat, diserahkan, dicicip, rasanya asam juga. Mulai marahnya. Tapi kalau marah yang benar jangan sampai nembak loh. Ya tuannya marah, saya maunya yang manis. Cari untuk yang ketiga kan, nah dapat. Tetap aja dicicip rasanya asam. Nah dimarahilah Al-Mubarak, tapi ditanya, saya maunya yang manis, kenapa kamu selalu kasih yang asam? Kamu ngapain aja selama ini? Ini maaf ya bahasa bumbu mutiara ya. Gak supaya gampang. Kamu ngapain aja bertahun-tahun jaga kebun? Kamu cuma seorang diri. Kok gak bisa bedakan mana manis, mana asam? Padahal kamu bisa mencicipnya kapan pun kamu mau. Benar gak? Apa jawaban Tuhan? Betul Tuhan, saya belum bisa membedakan sampai saat ini mana delima manis dan asam. Loh, kenapa kata sang Tuhan? Karena Tuhan belum pernah mengizinkan saya untuk mencicip barang sebuah. Bayangkan, bertahun-tahun bertugas di situ nggak pernah mencicip karena belum dapat izin. Kalau kita kebun orang diborongin aja. Nah, si Tuhan yang tadinya marah berbalik arah. Terkesima nggak dengan kejujuran karyawannya? Nah, akhirnya bertanyalah sang Tuhan kepada Al-Mubarak, menurut kamu, saya punya anak gadis nih, kira-kira calon suaminya kriterianya apa? Itu pertanyaan. Apa kata Al-Mubarak? Al-jahiliyah itu orang-orang jahiliyah menikahkan anak gadisnya karena apa? Keturunan. Gak tahu darah merah, darah biru, darah tinggi, atau darah rendah, itu kan keturunan. Sementara orang Nasrani menikahkan anak gadisnya karena ketampanan. Orang Yahudi karena harta. Tapi kita orang Islam menikahkan anak gadis karena agama. Itu kata Al-Mubarak. Selesai pulang sang Tuhan, bicara sama istrinya. Ternyata karyawan kita jujur, siapa namanya? Al-Mubarak. Istrinya pun terkesima. Rasanya saat itu gak ada yang paling jujur kecuali Al-Mubarak. Maka kita nikahkan anak gadis kita sama siapa? Tuh. Allah angkat gak derajat orang jujur. Semula itu cuma penjaga kebun kan? Tapi karena kejujuran buah dari muraqabah, Allah angkat ke derajat. Menikahlah dengan anak gadis pemilik kebunnya. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Dari pernikahan Al-Mubarak dengan anak sang Tuhan itulah Allah karuniakan seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah. Itulah Abdullah bin Al-Mubarak, ulama ahli hadis. Bapaknya cuma punya kebun, tapi kualitasnya lihat dulu. Kita gimana? You are what you eat. Anda bergantung apa yang Anda makan. Anda makan apa siapa? Ayo, ada yang makan teman kan? Ya gimana mau berkah? Nah maka dari itu mulailah tanamkan muraqabatullah. Ini penting buat kita supaya kita bisa mengeliminir penyimpangan yang tadi ya, jihadun nafs itu. Tapi kalau nggak punya bablas, lihat aja berlalu lintas tuh. Betul bubar ngaji, naik motor, tetap aja lampu merah. Takutnya kalau ada petugas, kalau nggak ada petugas, betapa mahalnya mendisiplinkan seseorang. Ingat rencana perubahan plat kendaraan? Kan sekarang yang lama masih dasarnya hitam, warnanya putih kan, warna nomor. Nanti akan dirubah. Dasarnya putih, tulisannya kaitannya apa baru? Tilang elektronik. Ini alatnya CCTV kan tidak.
Kalau nomornya itu hitam lebih mudah ditangkap. Tapi kalau nomornya putih, ini buat proyek ya, bukan bukan. Ini ada ilmunya juga. Itu kan. Tapi kalau kita benar muraqabah, rasanya nggak perlu deh, ya kan? Ikutin aja peraturan disiplin. Termasuk yang buang sampah itu. Kadang-kadang di jalan mana-mana sana ya, dini hari itu nggak ada orang tengok kiri kanan. Turunnya dah mending sekantong, sekresek, sekarung Pak. Mana muraqabah? Sekarang ibu saya tanya, Bu, muraqabah nggak Bu? Bu, udah bilang. Tuh kalau suami lupa dari tarik tunai di ATM 5 lembar merah jambu, ada di saku, ganti baju, bajunya masuk bak cucian. Money laundry juga. Money laundry bukan itu. Kembalikan ya Bu? Muraqabah. Insya Allah istri kita jujur-jujur. Tadi ketinggalan ini. Naon itu hidung. Hidung apa berem gitu? Hidung mah hitam, berem merah kan? Jujur kan? Bapak juga gitu, muraqabah. Mau tutup tahun dapat bonus berapa kali gaji? Berapa kali? Mungkin pensiunan semua. Iya, bilang sama istri berapa? Apa? Mau di PHK lagi. Jangan. Jadi betapa pentingnya muraqabah ya. Walaupun nggak nihil sama sekali, tapi kita bisa mengeliminir. Terakhir, gimana caranya untuk mendapat akhlak mulia ini tentang kejujuran? Surat Taubah surah 9 ayat 119 saya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita ingin jujur, buah dari muraqabah, berteman dong sama siapa? Sama siapa? Sama orang-orang yang jujur. Di lingkungan kita banyak contoh. Masihlah semangat proklamasi. Tuh, kenal Bung Hatta aja. Proklamator Bung Hatta aja. Udah lahir belum sih? Wah, apa saya tanya, siapa kita? Indonesia. Bung Hatta itu. Sampai ada yang menulis itu, jujur, lugu, dan bijaksana. Kenapa? Ini OI kan? Ingat ya? Kalau orang jujur baik, begitu wafat membuat orang sedih. Hujan air mata dari pelosok negeri. Belakang benar jadi. Enggak, itu maksud saya contoh. Kalau orang jujur baik, benar ya, dikenang. Tapi kalau jahat, beringas, pembohong kayak apa itu? Kayak Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran. Ya inilah bahasa kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada yang disampaikan. Tumik sudah bersedia, ada moderator. Baik, ada? Sudah masuk syuruk? Sudah ya? Baik, kalau tidak ada, inilah kajian sederhana dan singkat, semoga bermanfaat, tidak keluar dari koridor syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.